Halo bro, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal kembali ngerangkum sebuah film superhero dari Marvel Cinematic Universe berjudul Iron Man 2 yang rilis pada tahun 2010. Masih dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark, film ini menceritakan ketika Tony yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai sang Iron Man dipaksa oleh pemerintah untuk membagi teknologi miliknya dengan negara. So, bagaimanakah keseruan filmnya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Film berawal di Rusia ketika pidato terakhir Tony di film pertama sedang ditonton oleh seorang pria tua tak berdaya bernama Anton Vanko yang kemudian memanggil anaknya Ivan Vanko. Dalam sekaratnya, Anton mengatakan kalau Ivan lah yang seharusnya berdiri di sana sebagai pemilik seluruh aset Stark Industries sembari mengutarakan permintaan maaf karena nggak bisa memberikan apa-apa kecuali ilmu pengetahuan, lalu ia menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pelukan sang anak. Selanjutnya Ivan pun lantas segera mengambil wasiat sang ayah berupa blueprint asli desain awal arc reactor, di mana ternyata Howard membuat itu nggak sendirian melainkan bersama-sama dengan Anton Vanko. Singkat cerita, layaknya Tony di awal-awal film pertama, Ivan dengan dendam membara akhirnya juga berhasil membuat arc reactor versi dirinya bersama sebuah kostum bernama Whiplash yang memiliki senjata utama berupa cambuk listrik mematikan. 6 bulan telah berlalu. Saat ini Tony dengan memakai kostum Iron Man terbarunya tengah lompat dari pesawat menuju panggung super megah nan meriah. Kemudian setelah kostumnya dilepas oleh bantuan alat-alat canggih dari bawah, Tony lantas memulai pidatonya yang ternyata adalah pembukaan Stark Expo atau pameran teknologi, tempat bagi para peneliti atau ilmuwan di seluruh dunia akan memamerkan temuan mereka. Tony melanjutkan kalau acara ini akan diadakan selama setahun penuh, lalu memutarkan sebuah video dokumentasi dari Howard Stark saat membuka acara ini untuk pertama kalinya 30 tahun lalu. Di belakang panggung terlihat kalau Tony tengah memegang sebuah alat kecil yang menunjukkan kalau kini racun dalam darahnya sudah mencapai 19%. Hal ini ia rahasiakan dari siapapun termasuk Pepper. Oleh karena itu, setelah acara pembukaannya selesai, Tony bergegas untuk segera pulang bersama Happy. Akan tetapi malah dicegat oleh seorang wanita yang memberikan sebuah surat panggilan kepadanya agar besok hadir dalam rapat senat di Washington DC buat ngebahas persenjataan miliknya. Pemimpin rapat, Senator Stern, mendesak Tony untuk menyerahkan senjata Iron Man miliknya kepada negara karena menurut mereka itu berpotensi kepada hal negatif kalau dipegang oleh orang yang bukan dari institusi keamanan resmi. Tony menolak mengatakan Iron Man sebagai senjata, melainkan bagian tubuh berteknologi tinggi yang sudah menjadi satu dengan dirinya sendiri, dimana kalau Iron Man diserahkan berarti sama saja dengan menyerahkan dirinya sendiri sebagai alat bagi pemerintah. Menanggapi jawaban Tony barusan, Senator Stern lalu mempersilahkan Justin Hammer, CEO dari perusahaan Hammer Industries, kontraktor senjata resmi Amerika saat ini, untuk melawan argumen Tony. Justin di sini nggak ngomong panjang lebar, ia cuma mengutarakan perbedaan antara Tony dan Howard, di mana sang ayah terkenal sebagai bapak teknologi militer dunia, sedangkan Tony lebih condong ke arah negatif, menciptakan senjata-senjata penghancur massal, termasuk salah satunya adalah Iron Man. Menurutnya kalau baju besi tersebut masih dimiliki oleh Tony, masyarakat Amerika pastinya akan selalu merasa ketakutan setiap hari karena khawatir kalau Tony bakal ngamuk menggunakan itu. Selanjutnya, demi untuk mengalahkan Tony dalam persidangan ini, Senator Stern juga menghadirkan pimpinan divisi pengembangan senjata militer Amerika yang gak lain adalah sahabat Tony sendiri, yaitu Kolonel James Rhodes. Anehnya di sini Rudy malah dipaksa untuk membaca paragraf khusus di catatannya yang berisi kalau Tony tidak mau menyerahkan kostumnya, maka ia sangatlah berpotensi menjadi ancaman bagi pihak militer dan juga pemerintah. Sebenarnya Rudy begitu ingin membaca bagian lain dari catatan tersebut yang berisi pembelaan terhadap Tony. Akan tetapi pimpinan sidang tampak jelas berusaha agar itu nggak tersampaikan dengan memotong pernyataannya lalu menampilkan sebuah gambar yang menunjukkan kalau negara-negara lain juga sudah mulai menirukan teknologi baju besi Tony, di mana kalau mereka sampai berhasil tentu akan jadi ancaman serius bagi keamanan negara. Melihat itu, Tony pun segera beraksi menggunakan sebuah perangkat canggih di tangannya untuk meretas monitor di depan, lalu menggantinya dengan beberapa video yang menunjukkan fakta kalau penelitian mereka semua, termasuk salah satunya adalah Hammer Industries, keseluruhannya menemukan jalan buntu alias gagal total.
Video tersebut sukses menampar keras para pemuka yang hadir di sini. Hingga dengan sombong, Tony bisa mengatakan kalau teknologi miliknya sudah 20 tahun lebih maju dari mereka semua. Dan dalam kurun waktu segitu, ia yakin gak akan ada yang mampu untuk menyamai teknologi buatannya. I have successfully privatized world peace. I tried to play ball with these ass clowns. My bond is with the people. And I will... Di Malibu, California, di mansionnya, Tony lalu menghidupkan Jarvis untuk membicarakan racun di tubuhnya yang kini sudah mencapai angka 24%. Racun itu rupanya disebabkan oleh palladium, di mana ironisnya bahan tersebut juga digunakan Tony sebagai inti dari arc reactor yang sudah menopang hidupnya selama ini. Menurut Jarvis, palladium akan lebih cepat meracuni tubuhnya ketika memakai kostum Iron Man. Akan tetapi meskipun begitu, saat ini Tony juga tidak mempunyai pilihan lain karena ia belum menemukan bahan yang cocok sebagai pengganti palladium untuk menjadi core utama dari arc reactornya. Nggak berapa lama Tony lalu dikagetkan oleh Pepper Potts yang datang sambil ngamuk-ngamuk karena bosnya tersebut malah terlihat begitu santai diam di rumah, sedangkan perusahaan dalam keadaan kacau balau. Nggak ingin terlalu disibukkan oleh hal-hal semacam itu lagi, Tony yang merasa kalau hidupnya tinggal sebentar lantas menunjuk Pepper sebagai CEO baru perusahaan karena menurutnya nggak ada orang lain yang pantas menggantikannya kecuali dia. I don't care about the liberal agenda anymore. It's boring. Boring. An idea. I just figured this out. You run the You're not listening to me. you're I'm not trying to make you listening to CEO. Yeah, done deal. Berpindah ke tempat lain, tepatnya di Rusia, Ivan Vanko terlihat sedang melakukan sebuah transaksi di mana ia mendapatkan identitas palsu dan juga tiket Formula One di Monaco yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Sementara itu di rumah Tony, Pepper datang bersama seorang notaris bernama Natalie Rushman atau yang sebenarnya adalah Natasha Romanoff aka Black Widow agar Tony segera menandatangani dokumen pengalihan perusahaan. Melihat cewek secantik itu datang ke rumahnya, jiwa oh yes oh no Tony seketika bangkit dan lantas meminta Pepper untuk menjadikan dia sebagai asisten barunya, di mana itu tentu saja langsung mendapat penolakan dari Pepper. Keesokan harinya, Tony bersama Pepper dan Happy kini sudah berada di Perancis untuk menyaksikan Grand Prix Formula One Monaco karena memang mereka adalah pemilik salah satu dari mobil balapnya. Kemudian sebelum acara utama dimulai, Pepper tiba-tiba dikagetkan oleh Natalie Rushman yang entah bagaimana sekarang sudah menjadi asisten baru Tony untuk menggantikan dia. Di toilet, Tony mendapati kalau racun di tubuhnya sudah lebih dari angka 50%. Hingga ia pun memutuskan untuk melakukan hal-hal gila sebelum kematiannya, termasuk salah satunya adalah turun ke lintasan bersiap menggantikan pembalap utama mereka. But what's the use of having and owning? Okay, get him. I need help. Right away. Singkat cerita, Tony pun lalu memulai balapannya dan itu bertepatan dengan kemunculan Ivan Vanko yang menyamar jadi salah satu staf keamanan. Ivan dengan tenang mulai memasuki arena balap, lalu mengeluarkan cambuk listriknya yang mampu membelah apapun termasuk mobil milik Tony. Ivan lanjut memotong mobil itu menjadi dua bagian berharap Tony ikutan mati. Cuman ia rupanya sudah lebih dulu berhasil keluar dari sana lalu memukul Ivan dari belakang menggunakan sebuah tas yang mana itu tentu saja nggak bakal mampu melumpuhkan monster ini. Beruntung tepat saat Tony sudah dihajar habis-habisan, Pepper dan Happy datang tepat waktu untuk membantunya sekaligus membawakan sebuah koper merah yang ternyata adalah kostum Iron Man versi terbaru. Merasa sudah di atas angin, Tony langsung coba untuk menyerang. Akan tetapi naasnya serangan Iron Man kalah cepat dari cambuk listrik Ivan yang ternyata mampu menandingi kekuatannya. Gak mau menyerah begitu aja, Tony kembali bangkit menahan serangan-serangan cambuk tersebut lalu kemudian perlahan mendekati tubuh penggunanya untuk selanjutnya dengan cerdik melepaskan arc reactor yang menjadi sumber tenaganya. Penasaran terhadap Ivan karena mempunyai teknologi persis kepunyaannya, Tony lantas mengunjunginya ke dalam penjara. Di sana Tony memberitahu beberapa kekurangan arc reactor Ivan yang membuatnya bisa diserang balik, lalu mempertanyakan kenapa ia nggak mau menjual hasil temuannya tersebut kepada negara-negara maju. Alih-alih menjawab itu, Ivan justru malah langsung mengatakan kalau Tony berasal dari keluarga pencuri dan selama ini sudah hidup bergelimang harta di atas penderitaan keluarganya. Karena menurutnya desain arc reactor adalah hasil karya dari sang ayah yaitu Anton Vanko.
Dalam perjalanan pulang ke Amerika, Tony dan Pepper menyaksikan kalau atas kejadian di Monaco barusan, Senator Stern yang kemarin berhasil dipermalukan Tony di persidangan kini sudah mampu mengejek balik dengan mengatakan kalau omongan Tony tentang teknologinya yang gak akan bisa ditiru dalam 20 tahun ke depan ternyata cuma sebatas omong kosong belaka. Sementara itu di penjara, Ivan kini sudah berhasil kabur dari sana berkat bantuan para polisi yang sudah disogok oleh orang misterius. Orang tersebut ternyata adalah Justin Hammer. Justin rupanya sangat tertarik dengan teknologi milik Ivan yang kemarin mampu mengimbangi Iron Man dan lantas mengajaknya kerjasama bareng untuk mengalahkan Tony. Singkat cerita, Ivan lalu dibawa ke workshop Hammer Industries, kemudian langsung diperlihatkan desain robot-robot prototipe berpilotkan manusia layaknya Iron Man yang nantinya akan digunakan Justin untuk mempermalukan Tony dalam ajang Stark Expo. Akan tetapi karena para penelitinya belum mampu menemukan teknologi untuk menggerakkan semua robot itu, disinilah peran besar Ivan sangat ia butuhkan. Hey, this is our guy. Didn't I tell you? I had a feeling. Iron Man looked like an antique. I want to go to that store. Berpindah ke mansion Tony, tepat saat Jarvis telah menguraikan informasi tentang Anton Vanko. Ia merupakan seorang fisikawan Amerika asal Soviet yang dideportasi setelah mendapat tuduhan sebagai mata-mata. Anton mempunyai anak bernama Ivan Vanko yang juga ahli fisika dan sempat mendekam di penjara karena ketahuan menjual senjata-senjata rahasia ke Pakistan. Nah, di tengah keseriusannya tersebut, Tony tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan Rudy yang memberitahu kalau ia sudah nggak sanggup lagi menahan pihak pemerintah dalam rencana pengambilan paksa kostum-kostum Iron Man, di mana itu semua adalah buntut dari kejadian di Monaco kemarin yang sangat kontras dengan pernyataan Tony pada sidang sebelumnya. Alih-alih mendapat tanggapan memuaskan dari sahabat tersebut, Rudy justru malah mendapati kalau Tony sedang dalam keadaan sempoyongan karena palladium di dalam arc reaktornya sudah minta untuk diganti. Kemudian malam harinya, tepat saat hendak bersiap merayakan pesta ulang tahunnya, Tony mendapati kalau racun di tubuhnya sudah menyentuh angka 80%. Dengan sisa hidup tinggal 7 hari lagi menurut perhitungan Jarvis. Di tengah kepasrahannya pada kematian tersebut, Tony bertanya satu hal kepada sang asisten baru yang sifatnya hipotesis, bagaimana ia akan merayakan pesta ulang tahunnya jika tahu itu adalah yang terakhir. Natalie lantas menjawab kalau ia nggak bakal banyak mikir untuk melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Singkat cerita, setelah mendengar jawaban Natalie, Tony memutuskan buat merayakan pesta ala dirinya sendiri dengan memakai kostum Iron Man. Rudy dan Pepper tampak gak habis pikir mendapati tingkah aneh Tony yang mabuk serta joget-joget gak jelas di tengah sekumpulan cewek dengan memakai baju besinya. Pepper sebenarnya sudah coba untuk menghentikan secara baik-baik, akan tetapi semua itu sia-sia karena ia malah semakin menjadi-jadi dengan menggunakan repulsor di tangannya sebagai bahan pertunjukan. Nggak tahan melihat apa yang terjadi di depan matanya, Rudy kemudian masuk ke dalam workshop pribadi Tony lalu memasang kostum Iron Man Mark II untuk selanjutnya secara terang-terangan menantang Tony duel 1 lawan 1. Get out. Shut it down. Hang back where you found it before someone gets you. Put your hand down. Put it down. You gonna take a shot? Put it down. Rudy kemudian pergi membawa Iron Man Mark II milik Tony yang kini ia kenakan menuju markas Angkatan Udara Amerika untuk diserahkan kepada pihak pemerintah agar mereka tidak lagi mengincar sahabatnya tersebut. Sementara itu, masih dengan kegilaan bersama kostum besinya, Tony tiba-tiba dihampiri oleh Nick Fury yang mengajaknya ngobrol di warung kopi. Fury kemudian memanggil anak buahnya untuk ikut dalam perbincangan, dan betapa kagetnya Tony begitu melihat kalau itu adalah asisten pribadinya pengganti Pepper, yaitu Natalie Rushman. Ia sebenarnya adalah agent SHIELD bernama Natasha Romanoff aka Black Widow yang selama ini ditugaskan oleh Fury untuk mengawasi Tony sejak ia menderita keracunan palladium.
Fury yang marah kepada sikap putus asa Tony karena menganggap seolah sudah nggak ada jalan keluar lagi, lantas memerintahkan Natasha buat memberikan suntikan lithium dioksida kepada Tony yang walaupun nggak berefek apa-apa atas kesembuhannya, itu setidaknya mampu menghilangkan ruam-ruam mengerikan akibat penyebaran racun di tubuhnya. Tony mengatakan kalau ia sudah mencari berbagai macam elemen sebagai pengganti palladium, karena tapi sayangnya sampai detik ini ia maupun Jarvis sama sekali nggak menemukan apa-apa. Mendengar itu dengan tegas juga lantang, Fury mengatakan kepada Tony kalau ia sebenarnya masih belum mencoba semuanya. Berpindah ke Hammer Industries, di mana Justin mendapati kalau bukannya membuat baju besi layaknya Iron Man, Ivan justru malah membuat robot-robot miliknya menjadi drone tempur, sembari mengatakan kalau drone jauh lebih baik dari pilot manusia karena mereka nggak bakal melakukan kekacauan. Awalnya Justin terlihat marah terhadap keputusan Ivan, akan tetapi ia akhirnya setuju dengan syarat kalau drone-drone tersebut harus bisa mengalahkan Tony di ajang Stark Expo hingga membuat Iron Man terlihat seperti barang antik. Di tempat lain, tepatnya di markas Angkatan Udara, Rudy terpaksa harus menuruti kemauan atasannya yang meminta kalau baju besi Iron Man Mark II harus segera di-upgrade dengan menambahkan beberapa persenjataan milik Hammer Industries. Singkat cerita, Justin pun lalu didatangkan dan sebelum ia bekerja, Rudy terlebih dulu mencabut arc reactor di bagian dada Mark II agar itu nggak disalahgunakan atau lebih mengerikannya dicuri oleh Justin Hammer. High-tech semi-automatic. Looking at a Milcor 40mm grenade launch, M24 shotgun, pump action. This is an M134 762. Dimension super berantakan miliknya, Tony bertanya akan ucapan Fury sebelumnya yang mengatakan kalau ia masih belum mencoba semuanya. Fury menjawab kalau Howard sebenarnya adalah salah satu dari pendiri awal SHIELD, di mana dulu ia pernah berkata kepadanya kalau sudah mempercayakan semua hal yang telah ia mulai kepada anak sematawayangnya. Dan kalau memang Tony benar-benar adalah anak yang dimaksudkan Howard, hal semacam ini tentu bukanlah masalah besar bagi dirinya. Menanggapi itu, Tony agak sedikit bingung terlepas dari seberapa percayanya Fury terhadap Howard, yang jelas orang tersebut sama sekali nggak pernah meninggalkan ilmu pengetahuan apapun kepadanya. Fury mengatakan kalau itu sama sekali nggak benar karena sebenarnya Howard sudah mempersiapkan semua keperluan Tony, sembari memberikan sebuah koper besar yang dulu pernah dititipkan Howard kepadanya agar diserahkan kepada Tony kalau sudah benar-benar diperlukan. Fury kemudian pergi meninggalkan Tony bersama dua agennya, Natasha dan Coulson, yang bertugas mengawasi Tony agar nggak terhubung dengan dunia luar supaya dia bisa fokus mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya, sepeninggal Fury, Tony pun lantas membuka koper peninggalan mendiang ayahnya tersebut yang ternyata berisi berbagai macam hal seperti blueprint arc reactor yang sama persis seperti kepunyaan Anton Vanko, lalu juga ada buku catatan dan video behind the scene pembukaan Stark Expo pertama yang kemarin juga sempat diputarkan Tony pada pembukaan Stark Expo. Awalnya Tony nggak begitu fokus nonton video behind the scene tersebut karena sambil membaca buku catatan sang ayah, sampai ketika Howard membicarakan sesuatu yang tampak ia maksudkan untuk anaknya ketika besar nanti, Tony seketika fokus untuk mendengarkan. Howard menyampaikan kalau sebenarnya ia membuat diorama kota masa depan di belakangnya untuk Tony, yang mana jika nanti ia sudah bisa memahami maksud semuanya, itu akan bisa jadi kunci untuk masa depan. Nah, ketika mendengar itu, Tony pun segera pergi mengambil dioramanya di dalam kantor Stark Industries untuk kemudian ia teliti lebih lanjut di workshop pribadinya. Tony meminta Jarvis mengubah dioramanya ke dalam bentuk digital agar ia bisa dengan mudah memanipulasi proyeksinya. Setelah Jarvis selesai, Tony pun langsung mengotak-atik gambar tersebut yang malah membuatnya tampak seperti atom. Ia lanjut menghilangkan pepohonan, jalan, gedung, juga semak belukar hingga akhirnya benar-benar menemukan struktur proton dan neutron dengan pavilion sebagai kerangkanya, sebuah elemen baru yang ia yakini dapat menggantikan palladium. Dengan penuh semangat layaknya orang yang kita kenal selama ini, Tony kemudian segera merangkai sebuah mesin yang tentunya sangat ia butuhkan untuk merealisasikan elemen baru tersebut. Singkat cerita, mesin pun lalu dihidupkan hingga akhirnya terciptalah The New Arc Reactor berbentuk segitiga dengan elemen baru pengganti palladium sebagai core utamanya.
Sementara itu di tempat lain, Justin yang kini tengah main golf bersama Senator Stern kemudian menghubungi Ivan untuk memastikan kesiapan drone-drone tempurnya karena malam ini robot-robot tersebut akan ditampilkan dalam acara Stark Expo. Sambil membuat kostum Whiplash versi lebih sempurna, Ivan menjawab kalau drone-drone itu masih belum sepenuhnya selesai dan hanya bisa sebatas memberikan hormat atau menyapa, dimana menurut Ivan itu sudah lebih dari cukup kalau hanya untuk dipamerkan. Mendengar itu, Justin pun seketika murka dan langsung mendatangi Ivan karena ia ingin robot-robot yang sudah sempurna serta siap untuk dijual. Justin datang membawa 2 tukang pukul berbadan besar, lalu mengurung Ivan di dalam tempat kerjanya bersama mereka berdua sebagai bentuk hukuman karena sudah berani membuat dirinya marah. Balik lagi kepada Tony yang tiba-tiba mendapat panggilan di mana seharusnya seluruh jaringan dimensionnya sudah diblokir oleh S.H.I.E.L.D. Kemudian ketika diangkat itu ternyata adalah telepon dari Ivan yang bisa dengan mudah melumpuhkan 2 orang tukang pukul Justin. Ivan mengatakan kalau ia sudah berhasil menyempurnakan arc reaktornya seperti mana saran Tony ketika mereka awal bertemu. Ivan bermaksud melakukan balas dendam dengan menghancurkan nama besar keluarga Stark yang disandang Tony atas apa yang sudah dilakukan Howard terhadap keluarganya selama 40 tahun ini. Sambil mendengarkan ocehan Ivan tersebut, Tony langsung meminta Jarvis untuk melacak lokasinya yang ternyata berada di dalam fasilitas pribadi milik Hammer Industries. Nah, mengetahui kerjasama dari 2 orang ini, Tony pun segera memakai arc reactor barunya meski tanpa proses uji coba agar bisa secepatnya menuju Stark Expo di mana sekarang Justin tengah bersiap melakukan presentasi teknologi terbarunya. Today, my friends, the new face of the United States military, Marine, Army, Navy, Air Force. Justin dengan bangga memperkenalkan wajah baru dari militer Amerika berupa robot-robot canggih berbasis drone yang akan mengikuti komando dari Kolonel James Root berbalut Iron Chute bernama War Machine. Selanjutnya di tengah kemeriahan panggung Stark Expo, Iron Man tiba-tiba mendarat di hadapan War Machine untuk memberitahu dia kalau nyawa para pengunjung sedang dalam bahaya besar karena teknologi terbaru Hammer adalah hasil kerjasama antara Justin bersama Ivan Vanko. Benar saja, nggak berapa lama kemudian melalui jarak jauh, Ivan mampu meretas seluruh software dari drone-drone Hammer termasuk War Machine yang dikenakan Rudy hingga membuat mereka semua langsung mengarahkan senjatanya kepada Tony. Tony terbang menjauh dari panggung, menggiring drone-drone itu ke udara agar tidak membahayakan nyawa para pengunjung. Akan tetapi itu ternyata nggak sesuai rencana Tony. Ledakan terjadi di mana-mana karena memang nggak semua drone dibuat Ivan mengejar dirinya, melainkan ada sebagian lain yang hanya ditugaskan untuk melakukan kekacauan. Di tengah kegaduhan para pengunjung yang berusaha menyelamatkan diri, Pepper dan Natasha menyusul Justin ke ruang kontrol untuk minta pertanggungjawaban. Awalnya Justin terus menyangkal kalau ini adalah kesalahannya, akan tetapi setelah mendapat jurus pematah tulang dari Natasha, ia akhirnya mengungkap kalau dalang dari semua ini adalah Ivan Vanko yang sekarang berada di lab Hammer Industries. Mendengar itu, Pepper pun segera menghubungi polisi untuk mengamankan Justin, sedangkan Natasha langsung pergi menuju lab Hammer Industries. Akan tetapi sayangnya Ivan sudah nggak ada lagi di tempat dan hanya menyisakan komputer tempat ia meretas drone-drone Hammer. Beruntung di sini Natasha berhasil mematikan kontrol jarak jauh software dari War Machine tepat saat 2 sahabat tersebut sedang dalam duel maut. You got your best friend back. Berdua mereka berusaha menghadapi kepungan puluhan drone Hammer yang tiba-tiba datang. Sampai akhirnya Tony terpaksa harus mengeluarkan senjata pamungkas berupa laser merah yang hanya bisa digunakan sekali dan untungnya berhasil menghabisi semua drone-nya. Di belakang panggung Stark Expo, para polisi kini sudah datang untuk menangkap Justin Hammer atas laporan Pepper. Sementara itu di depan komputernya Natasha melihat ada satu musuh lagi tengah mendekati lokasi Tony dan Rudy yang ternyata adalah Ivan Vanko menggunakan kostum Whiplash versi terbaru yang tentunya jauh lebih kuat juga lebih sempurna dari sebelumnya.
Tanpa banyak bacot, Ivan langsung melancarkan serangan cambuk mematikan ke arah Tony dan Rudy, yang mana itu cukup membuat mereka berdua kewalahan. Ivan bahkan mampu mengunci pergerakan Tony dan Rudy menggunakan dua cambuknya dengan mengikat keduanya secara bersebelahan. Akan tetapi dalam posisi begini, Tony justru mendapatkan sebuah ide untuk mengadu repulsor di tangannya dan Rudy hingga membuat sebuah ledakan dahsyat tepat di tubuh Ivan yang berada di tengah-tengah mereka berdua. Di saat sekaratnya, Ivan rupanya masih mempunyai rencana terakhir dan gak lain adalah bom bunuh diri yang sudah terpasang di tubuhnya juga seluruh drone-drone Hammer. Menyadari itu, Tony langsung terbang secepat kilat menuju panggung Stark Expo untuk menjemput Pepper tepat sebelum ledakan dahsyat terjadi di mana-mana. Tony membawa Pepper ke atas sebuah gedung, menceritakan semuanya, mengungkapkan rasa cinta juga terima kasih karena selalu menemaninya, lalu diakhiri dengan ciuman mesra. Such good care of me. With you, it's like dog years. I mean, it's like the president. Weird. Kemesraan seketika berubah jadi canggung begitu sadar kalau ternyata dari tadi Rudy juga ada di sana memperhatikan mereka berdua. Dan sebelum mendapat amukan dari Tony, Rudy pun langsung pergi duluan sembari meminta Tony membiarkan Armor War Machine jadi miliknya secara permanen. Beberapa hari telah berlalu. Di sebuah tempat rahasia, Tony dan Nick Fury kembali bertemu untuk membicarakan dirinya yang sudah bersedia gabung bersama Avengers dengan syarat Fury harus bisa mengupayakan agar nanti orang yang jadi host pada saat dirinya dan Rhodes mendapat penghargaan dari pemerintah atas kontribusi besar mereka berdua untuk keselamatan warga Amerika adalah si menyebalkan Senator Stern. Singkat cerita, yang dimaksud telah tiba dan sesuai kehendak Tony, Fury berhasil membuat Senator Stern jadi orang yang memberikan penghargaan tersebut, dimana itu berarti kini Tony juga sudah resmi menjadi bagian dari The Avengers. Kemudian film lalu ditutup dengan SHIELD yang mendapat sebuah penemuan aneh di New Mexico yang gak lain adalah palu milik Thor. The end. So Brody, itulah tadi akhir dari alur cerita film Iron Man yang kedua. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, comment, subscribe, dan tentunya mengaktifkan lonceng notifikasinya. Well, sampai jumpa pada film-film lainnya. Kuzai pamit, see you!